Good morning, everyone. Whenever you are watching this video, I'm recording in the morning. Today's class, we're gonna talk about ecotourism. Welcome to English for Tourism class ya. Hari ini kita akan membahas tentang ekotourism atau ekowisata ya. Apa sih pengertian dari ekowisata itu? Ekowisata atau disebut juga ekoturisme ya merupakan kegiatan pemanfaatan jasa keanekaragaman hayati tanpa mengganggu keanekaragaman hayati itu sendiri gitu ya, sehingga dapat dijadikan alternatif sebagai usaha alternatif pelestarian keanekaragaman hayati yang dijadikan objek pariwisata tersebut gitu ya. Tujuannya adalah pertama untuk menopang kesejahteraan masyarakat lokal setempat gitu ya, di mana keanekaragaman hayati itu berada, meningkatkan kesadaran konservasi lingkungan, dan yang terakhir menyediakan dana yang berkelanjutan bagi kegiatan konservasi alam dan satwa liar. Jadi hasil dari ekoturism ini bukan hanya untuk menguntungkan secara finansial bagi stakeholder gitu ya atau pemilik usahanya, tetapi juga harus memberdayakan masyarakat lokal, masyarakat sekitar, keberagaman hayati itu sendiri gitu ya, dan nantinya digunakan juga untuk dikelola biasanya oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat untuk keberlangsungan atau penjagaan kelestarian dari keanekaragaman hayati itu gitu ya. Nah, keanekaragaman hayati di sini maksudnya adalah segala di seluruh dunia gitu ya, secara geografis, secara biologis memiliki keunikan masing-masing. Nah, keunikan inilah gitu ya yang masing-masing daerah punya kekhasan khusus gitu ya, di mana kekhasan tersebut tidak ditemukan di daerah atau belahan dunia lainnya gitu. Nah, ini keanekaragaman hayati ini yang menjadi daya jual gitu ya dari satu lokasi sehingga dijadikan ekowisata atau ekoturisme gitu ya. Nah, secara sejarah jadi ekoturisme ini dikembangkan oleh Dr. Gerardo Budowski pada tahun 1976. Ya, jadi ini pertama kali muncul gitu ya. Jadi sejak zaman dulu, terutama orang-orang kaya, aristokrat gitu ya, kerajaan, mereka ini ketika berlibur, ketika menghabiskan waktu luangnya gitu ya, mereka ini akan berlibur atau berpergian, berlayar gitu ya, atau terbang ke misalkan dari bangsawan Inggris atau bangsawan Perancis gitu ya, nanti mereka ini akan terbang ke koloninya atau negara-negara persemakmuran atau overseas territory gitu ya. Jadi artinya adalah lokasi-lokasi yang masih masuk ke dalam jurisdiksi Inggris atau Perancis tersebut, tetapi berada di belahan dunia lain. Contohnya misalkan kalau orang Perancis itu nanti ke Mistik gitu ya, atau orang Inggris itu nantinya ke mana? Ke misalkan British Columbia gitu ya misalkan. Nah, nanti terutama ini isu-isu tentang pentingnya ekowisata ini gitu ya muncul ketika Afrika terutama dijadikan sebagai pilihan untuk tempat liburan gitu ya. Jadi banyak sekali gitu ya tempat liburan, hotel, termasuk juga penyedia jasa seperti safari gitu ya, yang membawa turis-turis ini dekat dengan satwa liar di kehidupan liarnya gitu ya. Bukan hanya itu, tetapi juga biasanya disediakan juga jasa untuk memburu dari hewan-hewan tersebut gitu ya. Sehingga dampaknya adalah berakibat pada menurunnya jumlah populasi satwa liar gitu ya. Sehingga secara keseluruhan gitu ya, secara rantai makanan, kualitas lingkungan juga mengalami penurunan. Kemudian ini berdampak pada degradasi budaya masyarakat lokal, karena masyarakat ini kan bergantung kepada alam gitu ya, terutama untuk masyarakat yang kehidupannya belum established secara teknologi gitu ya. Mereka ini kan seperti untuk agriculture, mereka bergantung kepada curah hujan gitu ya, tetapi nantinya ketika lingkungan ini
dirubah gitu ya, atau dirombak demi kepentingan pariwisata, artinya juga akan merubah struktur lingkungan itu sendiri sehingga alamnya nanti akan berubah dan berpengaruh kepada keberlangsungan hidup masyarakat lokal itu sendiri gitu ya. Nah, makanya ekoturisme atau ekowisata ini muncul sebagai usaha pelestarian lingkungan yang dilengkapi dengan interpretasi dan wisata alam safari untuk melihat secara dekat kehidupan satwa liar di alam bebas. Jadi, walaupun nantinya misalkan contohnya adalah siapa? Rahel V-nya ya beberapa tahun lalu. Untuk Baby Moon kalau nggak salah di kehamilan keduanya dia berlibur ke Afrika, salah satu negara di Afrika, saya lupa negara mana. Lalu dia menginap di hotel. Hotelnya ini kamarnya di lantai 2 gitu. Tetapi ketika dia breakfast, jerapah ini lehernya jerapah kan panjang gitu ya. Nah, kepalanya jerapah ini sejajar dengan kamar dia gitu. Dan dia bisa memberi makan jerapah dari ruang hotelnya, kamar hotelnya gitu ya. Nah, seperti itu adalah usaha-usaha terbaru ekowisata. Jadi tetap memberikan akses kepada halayak umum untuk memberikan pengalaman kepada mereka untuk bertemu satwa liar secara dekat gitu ya di habitat aslinya, tetapi ada usaha-usaha konservasi atau untuk melindungi satwa liar itu tersebut ya. Ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi ekowisata, gitu ya. Artinya ada wisata outdoor dan petualangan. Contohnya tadi saya sebutkan safari, gitu ya. Ini di Jawa Timur juga sudah ada, gitu ya, di Baluran. Itu sering disebut Afrikanya Jawa Timur, gitu ya. Lalu juga keadaan dampak negatif wisata massal, artinya seperti tadi, gitu ya, makin banyak turis datang ke suatu tempat wisata, makin akan berkurangnya kualitas hidup dari tempat tersebut, gitu ya. Kalau di kota misalkan akan terjadi kemacetan, lahan yang semakin mahal karena nanti dibangun hotel-hotel, gitu ya. Seperti itu. Lalu juga ada peningkatan wisata di negara berkembang. Jadi negara berkembang gitu tentunya mereka bisa memasarkan keunikan negara mereka sendiri sebagai daya tarik wisata gitu ya, sehingga bisa meningkatkan pendapatan negara gitu ya. Lalu ada hipotesa pendapatan alternatif. Nah, ini pasti tentunya misalkan dengan datangnya turis nanti membawa devisa, membawa siklus perekonomian lagi gitu ya, mempercepat. Lalu meningkatnya gerakan lingkungan global. Nah, ini juga semakin meleknya gitu ya masyarakat global terhadap isu-isu lingkungan di berbagai negara gitu ya. Jadi mungkin zaman dulu belum banyak orang tahu kalau ada nelayan gitu ya mencari ikan menggunakan pemboman. Nah, itu kan sudah tidak diperbolehkan di Indonesia. Di zaman dulu di Indonesia di daerah-daerah perairan luar gitu ya itu masih dilakukan. Nah, dengan adanya ekowisata ini pemerhati lingkungan atau orang yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan itu jadi mengetahui isu-isu tersebut gitu ya, walaupun mereka dari negara-negara lain yang jauh dari Indonesia gitu. Lalu adanya kesadaran dan pembentukan kawasan lingkungan, artinya masyarakat lokal sendiri gitu ya, mereka yang bersinggungan langsung dengan keanekaragaman hayati itu, dengan satwa liar di habitat aslinya itu gitu ya, mereka makin aware dengan tidak misalkan memburu atau menjadikan konsumsi atau tidak mengusir gitu ya dan lain-lain, sehingga karena itu yang menjadi daya tarik utama turis datang ke tempat mereka. Contohnya misalkan di Pulau Komodo gitu ya. Nah, Komodo ini kan berkeliaran di pekarangan masyarakat gitu ya. Lalu berikutnya ada prinsip ekowisata. Yang pertama adalah meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis. Nah, tadi tentunya semakin ramainya suatu tempat sebagai objek wisata gitu ya, semakin ramai juga turis yang akan datang ke situ, sehingga nantinya akan membawa perubahan-perubahan sendiri gitu ya, seperti bertemunya dua budaya, akan terjadi akulturasi gitu ya. Nah, ini yang nantinya menjadikan perubahan pola hidup masyarakat, misalkan gitu ya, dengan munculnya makanan-makanan baru atau bahasa-bahasa baru gitu ya. Nah, terutama juga fisik, artinya adalah misalkan kontak seperti penyakit gitu ya. Misalkan penyakit menular seksual itu juga merupakan salah satu dampak negatif dari pariwisata yang tidak dikontrol.
Lalu juga misalkan penyakit seperti pandemi sekarang gitu ya. Pandemi ini berasalnya dari satu negara, lalu dengan datangnya turis gitu ya, itu akan semakin menyebar. Lalu juga misalkan psikologis gitu ya, psikologis biasanya orang Indonesia gitu ya lebih ramah kepada turis bule gitu, turis asing daripada turis lokal. Nah, ini karena katanya dipengaruhi oleh pengalaman kita dijajah oleh orang Eropa gitu ya, orang Barat. Ini katanya dipengaruhi oleh seperti itu. Lalu berikutnya adalah membangun kesadaran lingkungan, budaya, dan rasa hormat. Artinya nanti masyarakat, turis juga ikut menjaga kekayaan alam gitu ya. Jadi tidak ketika berlibur tidak merusak, tidak membuang sampah sembarangan gitu ya, tidak membunuh hewan yang mereka temui gitu, tidak mencabut tanaman dan lain-lain. Lalu berikutnya memberikan pengalaman positif bagi pengunjung dan tuan rumah. Jadi karena ekowisata ini nanti biasanya berhubungan langsung gitu ya dengan masyarakat lokal, jadi harus memberikan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain gitu ya, bagi wisatawan, bagi juga dengan orang yang bermukim di tempat wisata tersebut. Lalu berikutnya memberikan manfaat keuangan langsung bagi konservasi atau pelestarian lingkungan hidup. Nah nanti misalkan dari dana retribusi atau misalkan harga tiket masuk gitu ya, nah ini dijadikan diambil berapa persen gitu ya, selain untuk membayar karyawan juga diambil untuk pendanaan menjaga lokasi wisata tersebut gitu. Lalu berikutnya adalah menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat lokal dan industri wisata. Misalkan masyarakat lokal ini bisa membuka warung gitu ya, membuka warung untuk menjual kebutuhan sehari-hari gitu ya, kebutuhan pribadi, atau juga bisa membuka warung makan gitu ya. Lalu juga industri pariwisata, artinya ini yang semakin besar seperti hotel, guest house ini juga bisa semakin berkembang gitu ya dengan adanya ekowisata. Lalu memberikan pengalaman interpretatif yang mengesankan bagi pengunjung untuk meningkatkan sensitivitas terhadap iklim politik, lingkungan, sosial, tempat wisata tujuan. Jadi ketika turis ini datang gitu ya, nah dia ini diharapkan pulang bukan hanya membawa foto gitu ya, tetapi juga dia bisa mengenali isu apa sih yang terjadi di tempat wisata dia itu gitu ya. Misalkan tentang konservasi lingkungannya yang kurang bagus, misalkan ketika lahan setelah panen gitu ya, ini malah lahannya dibakar, ini bisa menimbulkan kebakaran hutan yang meluas lebar gitu ya. Nah ini turis ini juga harus bisa mengetahui hal-hal seperti ini gitu ya, sehingga misalkan kalau dia adalah pemangku kepentingan gitu ya, seperti misalnya pemerintah dan lain-lain, dia bisa memberikan bantuan gitu ya, bisa terjalin kerjasama di situ. Lalu juga mengoperasikan atau fasilitas atau infrastruktur dengan meminimalkan dampak lingkungan. Artinya ketika membangun misalkan jalan raya gitu ya, seperti jalan raya seperti apa yang tidak mengambil banyak lahan hijau gitu ya, jadi tetap banyak pohon dan lain-lain. Jadi sustainability itu keberlangsungan ya. Jadi ketika misalkan mau membangun jalan agar tidak macet, agar wisatawan nyaman gitu ya, ketika misalkan membangun airportnya diletakkan di daerah mana gitu ya, sehingga biasanya di pinggir gitu kan, pinggir kota, sehingga untuk sampai ke tengah kota ini memerlukan akses darat seperti jalan tol atau kereta, nah seperti apa gitu ya, dalam pembangunan fasilitas dan infrastrukturnya. Jadi tetap mengindahkan lingkungan juga, tidak hanya untuk faktor kenyamanan turisnya saja gitu ya. Bahkan banyak turis-turis yang rela untuk ketika mereka berlibur mereka merasa tidak nyaman, artinya tidur seadanya, makan seadanya gitu ya, tetapi mereka bisa menikmati lingkungan seperti menikmati alam seperti apa adanya gitu ya. Jadi tidak manja. Lalu berikutnya mengakui hak-hak, keyakinan spiritual komunitas, adat, dan memberdayakan mereka. Artinya adalah misalkan agama gitu ya, atau ritual-ritual keagamaan tertentu di daerah tersebut gitu ya. Nah ini bukan malah dihilangkan gitu ya untuk menarik turis, tetapi malah digalakkan atau ditonjolkan
sebagai misalkan event gitu ya, contohnya misalkan upacara ngaben di Bali. Nah ini kan sesuatu yang unik, walaupun mungkin metode kremasi untuk jenazah dari luar negeri sudah wajar gitu ya, umum, tetapi misalkan belum, mereka ingin melihat seperti apa hal tersebut dilakukan di Indonesia, di Bali khususnya, atau dengan mayat yang ditaruh di gua-gua di Toraja gitu ya. Nah ini kan bagaimana cara pembalsemannya agar tidak bau gitu ya. Ini juga nantinya bisa dijadikan seperti perbandingan antara misalkan mumi gitu ya. Mumi juga kan tidak dikubur, tapi bagaimana pembalsemannya agar dia tidak bau atau bahkan mungkin bisa bertahan sampai berapa tahun si mayat itu gitu ya. Nah ini hal-hal seperti ini yang bisa ditonjolkan untuk dijual, menarik turis gitu ya. Lalu berikutnya adalah jenis-jenis manfaat gitu ya, atau jenis-jenis dari ekoturism. Yang pertama adalah nature based gitu ya, atau bagian atau keseluruhan dari alam itu sendiri meliputi unsur sumber dayanya. Jadi ini adalah ekowisata yang fokusnya kepada alam gitu ya. Kita sudah pernah bahas misalkan danau, air terjun gitu ya, gua. Nah ini kan pastinya sesuai dengan daerah geografis si wisata ini ada di mana gitu ya. Lalu berikutnya adalah keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya merupakan kekuatan utama dan memiliki nilai jual paling utama terhadap pengembangan ekowisata. Contohnya misalkan di Papua ada Raja Ampat gitu ya. Nah ini kan tidak ditemukan di misalkan Singapura gitu ya, itu kan tidak ada. Ini sebuah kekayaan alam yang unik gitu ya. Atau juga misalkan keanekaragaman hayatinya adalah di Papua ada burung cendrawasih. Nah ini misalkan turis dibawa untuk melihat burung ini gitu ya, dijelaskan, ditonjolkan si burung ini dijadikan sebagai daya jual utama. Lalu berikutnya adalah ecologically sustainable. Jadi bersifat berkelanjutan ekologi, artinya semua fungsi lingkungan yang meliputi biologi, fisik, dan sosial tetap berjalan dengan baik seiring dengan atau sejalan dengan perubahan-perubahan dari pembangunan, tidak mengganggu dan merusak fungsi-fungsi ekologis. Artinya ketika mau membangun infrastruktur dan fasilitas untuk menunjang pariwisata, itu keadaan alam tetap diperhatikan gitu ya. Lalu berikutnya environmentally edukatif. Jadi ada muatan-muatan edukasi terhadap penjagaan lingkungan gitu ya. Artinya karena menjaga lingkungan ini adalah tugas kita bersama gitu ya. Seperti misalkan ada isu-isu global warming. Artinya nanti diajari untuk tidak menebang pohon, atau juga bisa diajari dengan gerakan-gerakan tanam pohon gitu ya. Nanti biasanya ketika menanam pohon seperti orang menyumbang gitu ya. Nah, nanti pohonnya diberi nama dia, atau orang yang menyumbang untuk terumbu karang, nanti di terumbu karangnya diberi nama dia. Nah, ini merupakan cara-cara ekowisata gitu ya. Jadi menonjolkan pentingnya keberlangsungan alam. Lalu berikutnya bermanfaat bagi masyarakat, yaitu melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekowisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung contohnya misalkan, secara langsung adalah misalkan secara ekonomi gitu ya. Jadi ketika turis datang ke sebuah tempat wisata pastinya dia akan menghabiskan uangnya gitu ya, berbelanja, makan, minum, beli kebutuhan sandang gitu ya. Ini pastinya ikut menumbuhkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut gitu ya. Atau yang secara tidak langsung misalkan dengan banyaknya orang luar negeri yang datang ke satu daerah, nanti daerah itu karena keterpaksaan atau kebutuhan untuk berkomunikasi, nanti daerah tersebut bisa berbahasa Inggris gitu ya. Atau pemerintah lokalnya harus menggalakkan misal mengajarkan bahasa Inggris kepada masyarakat itu gitu ya. Lalu berikutnya, masyarakat menyewakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan wisatawan, menjual kebutuhan wisatawan, bertambahnya wawasan terhadap lingkungan dan sebagainya. Nah ini yang tadi misalkan menyewakan motor gitu ya, ini di Jogja banyak sekali. Kalau bule itu kan liburan dalam misalkan musim panas 3 bulan, mereka di sini biasanya menyewa motor gitu ya, agar kemana-mana lebih enak seperti itu.
Atau juga tadi menjual kebutuhan sehari-hari seperti makanan, sandang, pangan, papan gitu ya, atau juga bertambahnya wawasan terhadap lingkungan dan sekitarnya. Jadi bukan hanya wawasan dari turis yang datang ke Indonesia gitu ya, yang nantinya ikut membangun keberlangsungan atau kekayaan alam kita gitu ya, tetapi juga masyarakat lokal juga harus semakin pintar gitu ya, harus semakin tahu bagaimana atau perilaku apa saja yang bisa berakibat buruk bagi keberlangsungan kekayaan alam dia gitu ya, kekayaan alam mereka, dan upaya-upaya apa saja untuk mengurangi degradasi atau menurunnya kualitas alam tersebut gitu ya. Jadi semakin pandai. Lalu berikutnya adalah kepuasan ekowisata gitu ya. Kepuasan terhadap fenomena-fenomena alam yang didapatkan dari kegiatan ekowisata dapat meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap konservasi alam dan budaya setempat. Contohnya misalkan banyak fenomena alam yang hanya bisa ditemukan pada saat tertentu. Contohnya misalkan kalau di Jawa gitu ya, walaupun kita berada di iklim tropis, tapi di beberapa bulan gitu ya, di Dieng itu bisa kita dapatkan hujan es gitu ya, bukan hujan salju tapi hujan es batu gitu ya, itu bisa kita temukan. Atau misalkan aurora light, cahaya aurora di Iceland di Islandia, itu kan unik sekali dan hanya bisa dilihat pada waktu-waktu tertentu. Nah, itu bisa dijual untuk menarik wisatawan gitu ya. Berikutnya adalah jenis-jenis ekowisata. Nah, jenis ekowisata ini sebenarnya ada dua. Jadi secara alam dan secara budaya. Kalau secara alam gitu ya, dapat dilihat atau disaksikan secara bebas seperti pemandangan alam, flora, fauna, vegetasi hutan. Walaupun nanti misalkan ada penjaganya gitu, tetapi alam itu kan basically bebas ya. Kalau kita ke gunung memang ada penjaganya, tetapi ya kita bebas ke situ. Jadi artinya adalah gunung tersebut tidak dimiliki gitu ya oleh swasta. Lalu berikutnya adalah ekowisata budaya. Nah, ini misalkan yang tadi seperti upacara ngaben gitu yang ada di Bali. Jadi hasil kebudayaan suatu bangsa yang dapat dilihat, disaksikan, dan dipelajari seperti monumen bersejarah, tempat-tempat budaya, dan perayaan tradisional. Monumen bersejarah contohnya misalkan ada di Vredenburg gitu ya, itu bangunan sisa peninggalan penjajahan Belanda gitu ya, di Yogyakarta. Dan juga tempat-tempat budaya misalkan di keraton. Nah, di keraton ini kan juga setiap hari Minggu misalkan mereka menampilkan tari-tarian sendra tari gitu ya, itu kan juga unik bagi para turis. Lalu perayaan tradisional contohnya misalkan ada seperti apa, saya lupa namanya, tetapi yang seperti karnaval di Malioboro gitu ya, jadi masing-masing daerah mengirimkan perwakilannya untuk perwakilan dengan menggunakan atribut-atribut unik gitu ya, dipamerkan sejalan Malioboro gitu. Itu ada waktu-waktu tertentu. Nah, ini waktu-waktu ini nanti bisa dijadikan misalkan paket wisata tertentu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis atau tipe-tipe dari ekowisata. Yang pertama adalah self-reliant ecotourism. Jadi melibatkan individu atau kelompok kecil gitu ya, kurang lebih 10 orang yang tidak atau menggunakan transportasi sangat sederhana seperti berjalan kaki atau menggunakan perahu atau sampan untuk mengunjungi daerah yang relatif terpencil dan area yang masih alami gitu ya. Contohnya misalkan di Nusa Lembongan atau Nusa Ceningan di Bali gitu ya, itu dari Bali kalian harus nyebrang pakai boat gitu ya. Nah, di situ daerahnya masih sangat sepi gitu ya. Kalau zaman dulu saya ke sana 2015 itu belum ada beach club. Jadi kalau udah jam 6 itu benar-benar sepi, hanya lampu-lampu tetapi tidak ada misalkan klub gitu ya, tempat orang musik minum-minum, itu tidak ada zaman dulu. Itu sampai sekarang masih ada gitu ya. Nah, ini adalah kelompoknya kecil, tidak disokong oleh pemerintah atau swasta yang stakeholder besar gitu. Nah, sekarang nanti semakin dengan masuknya stakeholder besar ini akan semakin ramai tentunya gitu ya. Contohnya juga misalkan di Karimun Jawa, nanti kan kalau kalian ke Karimun Jawa itu di sana masih penginapannya itu berupa rumah-rumah gitu ya. Jadi kalian akan dilayani oleh si pemilik rumah itu. Nanti pemilik rumah akan menawarkan misalkan berjalan-jalan keliling pulau-pulau gitu ya, melihat sunset dan lain-lain. Jadi kalian akan diantar menggunakan
boat mereka sendiri, oleh pegawai mereka sendiri, jadi kecil gitu ya skalanya. Lalu juga misalkan nanti makannya mereka yang sediakan masakan rumahan, seperti itu seafood tentunya ya kalau berada di pulau di pantai laut seperti itu. Lalu berikutnya small group ecotourism ini tadi self reliant itu 10 ya kurang lebih. Nah, ini ada small group ecotourism. Ini semakin banyak yaitu 15 gitu ya. Jadi transportasi sederhana seperti kapal kecil atau boat kecil untuk mengunjungi suatu daerah minat khusus yang relatif masih sulit dijangkau. Ini skalanya agak lebih besar gitu ya. Tipe ini cocoknya untuk wisatawan secara umur, semua umur dan tidak terlalu membutuhkan keahlian khusus untuk kegiatan di lapangan. Artinya misalkan untuk contohnya misalkan kalian keliling pulau nanti akan ditawarkan snorkeling atau diving. Kalau snorkeling kalian hanya melihat di permukaan gitu ya. Kalau diving nanti kalian harus punya license tersendiri, harus punya izin, harus punya sertifikat yang didapatkan dari hasil kursus dan lain-lain. Nah, jadi kalau snorkeling itu boleh siapa saja, tapi kalau diving harus punya sertifikat, harus lulus dari kursus dulu. Ya, lalu berikutnya ada popular ecotourism. Ini melibatkan transportasi seperti bus atau kapal boat besar, kita ferry gitu ya. Dan jumlah pengunjung yang banyak untuk mengunjungi daerah terkenal pada satu negara atau lokasi dengan daya tarik yang populer di kalangan wisata. Gitu ya. Tipe ini tidak membutuhkan kemampuan diri wisatawan yang tinggi karena tantangan di alam relatif lebih rendah. Namun tipe ini memungkinkan adanya kebutuhan sarana prasarana, infrastruktur, dan pelayanan jasa seperti pusat informasi pengunjung, penjual makanan dan minuman, serta toilet. Tipe ini cocok untuk wisatawan segala usia. Nah, jadi kalau yang pertama itu self reliant itu biasanya butuh untuk survival skill yang lebih tinggi. Contohnya misalkan ke daerah-daerah yang belum develop gitu ya, ke daerah agak terpencil si tempat wisatanya. Tadi yang tengah, yang small group itu semua usia sudah mulai bisa gitu ya. Jadi contohnya kalau yang self reliant itu untuk wisata diving misalkan. Nanti yang kedua, jadi kalau di Filipina itu ada gua yang bisa diakses kalau lautnya ini, pantainya ini sedang surut gitu ya. Jadi kalau sedang pasang itu tidak bisa diakses karena si guanya ini terendam air laut gitu ya. Tetapi kalau dia sedang surut itu bisa diakses. Nah, untuk sampai ke sana itu kita kan perlu keahlian khusus. Nah, itu yang biasanya disebut self reliant ecotourism. Lalu yang small group ecotourism biasanya untuk lebih masih kecil gitu tetapi sedikit lebih banyak orangnya. Nah, ini tidak begitu membutuhkan keahlian khusus. Jadi orang snorkeling masih boleh gitu ya. Nah, ini popular ecotourism ini kemarin saya contohkan kalau di Bali itu ada yang menyelam tapi dia menggunakan helm sehingga bisa bernafas dengan nyaman gitu ya. Jadi tidak perlu membawa tabung oksigen. Jadi kita hanya turun dari boat gitu ya, ada kabel seperti helm, seperti kalau di salon gitu ya, steamer di salon. Nah, itu kita bisa bernafas melalui situ dengan nyaman. Nah, ini semakin semua usia bisa sekali gitu ya untuk menikmati atau menjadi ikut tur wisata seperti ini. Lalu berikutnya hard and soft ecotourism. Hard and soft ini artinya adalah membutuhkan kemampuan diri wisatawan yang tinggi karena tantangan di alam relatif lebih rendah. Jadi seperti misalkan ini kalau orang liburan ke Jogja di kota saja hanya berjalan-jalan di Malioboro, ya ke Keraton, Taman Sari, ini kan orang tidak perlu misalkan stamina yang tinggi atau kemampuan fisik yang kuat itu kan tidak perlu diperlukan gitu ya. Nah, ini bisa masuk ke tipe wisata seperti ini. Hard atau soft ecotourism artinya di situ sudah tidak terlalu unik gitu ya. Jadi misalkan tadi ecotourism itu ada yang alam, ada yang budaya. Nah, misalkan yang soft ecotourism ini misalkan soft yang hard misalkan jalan-jalan ke Parangtritis gitu ya. Parangtritis kan kalian tidak perlu berjalan kaki atau naiki menuruni tebing kapur gitu ya. Jadi siapa saja bisa ke sana gitu dan relatif nyaman, sudah banyak fasilitas infrastrukturnya sudah mumpuni gitu ya.
Dan juga banyak pilihan seperti misalkan nanti bisa ke Parangkusumo, ada Gumuk Pasir, ada Pantai Cemara, Seribu Cemara gitu ya. Itu juga siapa saja bisa ke sana gitu ya, bisa main ATV dan lain-lain. Nanti kalau soft ecotourism misalkan ekoturisme budaya, jadi kalau kalian ke Jogja ya hanya di kota saja gitu ya, misalkan hanya di Malioboro atau nanti ke Keraton, ke Taman Sari, jadi hanya sekitaran situ saja. Nanti misalkan ke Warung Botok gitu ya, itu masih siapa saja bisa ke sana dan tidak begitu, maksudnya orang hanya mengunjungi saja, tetapi tidak begitu digalakan untuk konservasinya, untuk keberlangsungan dari tempat wisata itu, gitu ya. Oke, sampai sini ya penjelasan saya. Saya sudah memberikan tugas untuk minggu depan ada di LMS, jadi kalian nanti bisa akses, bisa mengerjakan. Jadi kalian menentukan, tugasnya adalah kalian menentukan. Saya membuat list, dari list itu kalian tentukan mana yang merupakan ekoturisme, mana yang bukan, gitu ya. Kalian boleh memberikan alasannya gitu ya, misalkan nomor 1 bla 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 bukan ekoturisme, kenapa gitu ya, kalian jelaskan sedikit itu boleh. Nomor 2 ya, nomor 2 merupakan ekoturisme karena bla 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 bla, kalian jelaskan gitu ya. Nah ini kalian tugasnya ditulis tangan, tulis di kertasnya di foto atau di scan lalu diunggah di LMS. Oke, kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan diskusi baik melalui membuka lagi sesi Zoom atau menggunakan via WhatsApp ya, bisa kita lanjutkan. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Bye-bye.